Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arbi Ardian dari kelas TI 22J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya untuk melengkapi tugas mata kuliah pemrograman berbasis objek proyek UAS ulangan akhir semester. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari codingan register.java-nya terlebih dahulu. Untuk Java, untuk pemrogramannya kami simpan dalam package dengan nama folder toko StarMix. Lalu pertama-tama kami mengimport Java AWT Toolkit yang menyediakan metode untuk bekerja dengan Guard User Interface. Dan yang kedua, kami mengimport Java SQL Connection untuk mengkoneksikan ke database. Lalu mengimport Java SQL Prepared Statement untuk mengeksekusi query yang telah dikompilasi sebelumnya. Lalu import Java SQL Result Set untuk membaca hasil dari query SQL. Lalu mengimport Java SQL Exception untuk menangani kesalahan selama proses. Yang selanjutnya lalu mengimport Java SQL Statement untuk query sederhana tanpa parameter. Dan yang terakhir kami mengimport Java Swim GOption Pane untuk dialog standar untuk menampilkan pesan. Langsung saja ke public class register extend Java. Ini kelasnya bernama register dengan diinisialisasi constructor register, lalu men-set icon untuk mengatur icon dalam frame, lalu init komponen untuk inisialisasi komponen guard user interface, lalu ke private void init komponen dalam sebuah kelas Java yang menggunakan swing. Lalu ini username-nya kita pakai jtext field untuk masukkan teks, gitu juga untuk nama tokonya dimasukkan jtext field juga. Lalu untuk passwordnya dan konfirmasi password itu menggunakan password field, yang mana nanti kalau misalnya user input itu dia tersembunyi. Lalu ke button register, btn register, dia pakai objek gbutton yang mewakili tombolnya yang interaktif, sama juga dengan button link login. Lalu bg sama dengan new java string glabel, itu mungkin untuk menampilkan latar belakang. Lalu kita set defaultnya untuk mengatur objek default saat keluar dari aplikasi. Lalu men-set title dengan nama aplikasi toko StarMix. Lalu kita men-set backgroundnya dengan latar belakang hitam dengan kode 0,0,0. Lalu di get content pane kita men-set layoutnya 0, berarti itu tata letaknya absolut. Lalu ini untuk register, ini ketentuannya latar belakangnya itu menjadi warna hitam, dia pakai font Sego UI, dan untuk ukurannya 18. Lalu dia warna teksnya itu putih, terus teksnya itu di tengah secara horizontal. Lalu bordernya itu dihilangkan, lalu kursornya menjadi kursor teks saat teks username-nya aktif. Lalu ada get content pane, ini untuk menambahkan teks username ke dalam aplikasinya. Lalu untuk posisinya itu yang di set bounds itu sama semua untuk nama tokonya dan passwordnya yang di bawah ini, dan juga konfirmasi passwordnya. Hanya saja perbedaannya itu di set bounds-nya itu di titik koordinat, sama ukurannya, lebarnya sama tingginya berbeda, hanya situ saja perbedaannya. Lalu kita next ke bawah ke button register set background,
ini secara umumnya itu hanya untuk mengatur komponen properti komponen button registernya. Lalu di button registernya kita menambahkan objek di button, lalu menambahkan ke aplikasinya dan mengatur posisinya yang sudah ditentukan sama seperti yang tadi. Ini juga jadi warnanya hitam untuk yang button loginnya, sama-sama yang di register di atas ketentuannya juga sama. Lalu kita ke BG set icon. Ini kami kan mengambil latar belakangnya itu dari folder. Nah, di dalam folder itu ada nama file yang namanya BG register. Lalu get content pane ini tuh untuk menambahkan komponen latar belakangnya ke dalam aplikasinya. Lalu BG set bound ini untuk mengatur koordinat dan ukuran lebar tingginya. Lalu set size ini untuk menetapkan ukurannya. Itu ukuran aplikasinya, jendelanya menjadi 616 pixel lebarnya dan tingginya itu jadi 858. Lalu set locationnya relatif channel, ini biar jendelanya itu berada di tengah layar. Lalu ke private btn link login, btn link register. Ini untuk mendeklarasikan metode untuk aksi ke button registernya. Itu ketika ditekan untuk string nama toko, ini mengambil teks yang dimasukkan ke nama toko register dan menyimpannya dalam variabel nama toko. Gitu juga sama username password dan konfirmasi passwordnya atau password 2 itu. Lalu nama toko ini untuk ngecek input yang dimasukkan nama toko, username, password, dan konfirmasi passwordnya. Cek apakah semua inputan kosong itu gak boleh kosong dan tidak hanya terdiri dari spasi gitu. Lalu if nama toko ini, memastikan bahwa panjang nama tokonya itu harus minimal 4. Gitu juga dengan username dan password dan juga konfirmasi passwordnya. Ini untuk yang konfirmasi password, ini apakah dicek lagi apakah nilai variabel konfirmasi passwordnya sama dengan passwordnya. Lalu ini koneksi con untuk mengkoneksi ke database. Lalu kita lakukan query apakah username sudah ada sebelumnya. Jika belum ada username, maka pengguna diizinkan untuk melakukan proses registrasi. Lalu kita ke if count. Ini if count sama dengan 0, berarti itu username yang dimasukkan belum terdaftar di database. Jadi kalau string insert masukkannya query insertnya ke dalam yang di database yang namanya tabel user, itu dengan nilai nama toko, username, password, dan diambil dari inputannya, input pengguna. Lalu kita goption. Lalu kalau misalnya dilakukan berhasil, pesan kepada pengguna kalau registrasinya itu sudah berhasil. Nah, lalu kita text password register ini untuk mengosongkan field inputannya. Setelah registrasi berhasil, untuk maksudnya proses berikutnya, lalu ke login, new login. Login sama dengan new login. Ini tuh untuk membuat halaman login baru dengan mengatur visibility-nya menjadi tidak terlihat false dan frame loginnya menjadi true. Baru ini ada codingan pesan exception saat di run. Ini next saja sampai ke
G option data harus diisi dengan benar. Ini ada pesan-pesannya yang udah memang kami tentukan. Lalu ke private void btn link login account for format. Ini untuk metode button link action. Perform ini kalau dipanggil, kalau loginnya itu diklik, jadi kalau si login di sebelah atas itu, kanan atas itu diklik, dia ke halaman login. Itu juga membuat objek dari kelas loginnya yang login ini, lalu di set visible false. Ini berarti dia kalau misalnya ditekan login berarti registernya tertutup, makanya ini false gitu. Kalau di true berarti yang registernya yang terbuka. Untuk saat ini gitu aja. Lalu ke public static void main. Ini metode signature seperti biasa, membuat kelas Java, lalu Java awt event queue dot di invoke letter. Ini membuat sebuah runnable yang untuk dieksekusi di event dispatch-nya, lalu new register set visible. Ini itu tadi jadi kelas registernya yang aktif di sini gitu. Lalu private Java glabel. Ini sampai bawah itu deklarasinya variabel UI yang dibuat oleh Java Swing Guard user interface-nya. Lalu kita private void set icon. Ini untuk metode set icon, ngatur iconnya, frame registernya. Lalu set icon image itu untuk gambar icon dan frame-nya diambil dari lokasi dari yang sudah ditentukan dari aset icon png. Nah, oke. Sekian untuk penjelasan dari register. Dilanjutkan dengan login. Seperti biasa kami mengimport library-nya terlebih dahulu, yang seperti yang tadi. Dan setelah itu kami mendeklarasikan kelas utama untuk from loginnya, itu yang di bagian public class login extend Java Swing JFrame. Lalu kita buat konstruktor untuk membuat login, itu di public login dengan mengatur icon aplikasinya di set icon baru, set menginisiasi komponennya, komponen formnya itu di bagian init komponen. Setelah itu di bagian private init komponen kami mendeklarasikan dan menginisialisasi komponen UI, yaitu di bagian btn login, hingga yang glabelnya 1 sama dengan new Java Swing glabel. Selanjutnya kami mengatur operasi default saat jendelanya ditutup, itu di bagian set default close, operation Java Swing model. Baru mengatur judul jendelanya itu di set title dengan nama toko kami, yaitu toko StarMix. Selanjutnya kami mengatur layout konten jendela ke null layout, itu di get content pane. Ke layout baru kami mengatur tombol loginnya di bagian btn login background hingga ke btn get content pane login, btn login set bounds. Selanjutnya kami mengatur tombol untuk registrasinya itu di btn link register hingga ke get content yang set bounds. Selanjutnya untuk mengatur text field untuk username-nya itu di bagian txt username login set background hingga yang txt username login set bound. Selanjutnya untuk mengatur text field untuk passwordnya itu di bagian txt password login set background hingga bagian txt password set bounds.
Selanjutnya untuk mengatur label di bagian background itu yang G-label, satu set icon new Java Swing image icon, hingga yang set location relative to null. Di pengaturan-pengaturannya di atas itu untuk mengatur bagiannya masing-masing, dan juga untuk warna-warna selanjutnya itu kami memanggil metode yang tombol login. Kalau misalnya dia ditekan itu di bagian private void btn login action perform, baru kami mengambil teksnya itu dari text field username sama passwordnya, itu yang string username sama txt username login get text, dan string passwordnya itu yang txt password login get text. Baru setelah itu dicek apakah sama username sama passwordnya itu tidak kosong, menggunakan if username is empty, baru kami menggunakan try. Juga untuk membuat koneksi database ke databasenya yang connection con sama dengan koneksi db, baru mengquery untuk mendapatkan user berdasarkan username-nya. Itu di bagian string query yang select all from tb user where username itu username, baru ada statement user id password bus dan lainnya, baru mengambil user id dan password lainnya. Lalu dicek lagi apakah user id tidak ditemukan, dan jika if user id sama dengan 0 baru menampilkan kesalahan. Jika username-nya tidak ditemukan di bagian G option, baru di else-nya itu apakah password cocok atau enggak. Itu di bagian if-nya itu lalu diatur session-nya dan membuka halaman utama aplikasi di bagian aplikasi StarMic Home. Sama new aplikasi StarMic baru else menampilkan pesan kesalahan. Jika password salah itu di bagian G option pen show message dialog, baru catch-nya SQL exception-nya itu menampilkan pesan kesalahan jika terjadi error SQL. Itu di bagian Gmage dialog. Selanjutnya di bagiannya menampilkan kesalahan jika username atau passwordnya kosong. Itu bagian G option dialognya. Selanjutnya kami memanggil metode yang kalau link register, tombol registernya itu ditekan di bagian private void btn register action perform. Itu selanjutnya untuk membuka form registrasinya, itu di bagian register sama dengan new register. Visible-nya itu false, baru register set visible-nya itu true. Selanjutnya ada public static main seperti biasa, baru ada Java Swing UI Manager look and info itu sampai yang Java util logging logger get logger, itu baru kami membuat dan menampilkan formnya itu di bagian Java util logging logger get logger. Itu baru kami membuat dan menampilkan formnya yang Java awt event qq info letter public void-nya run new login set visible-nya true. Baru di situ ada deklarasinya, ada deklarasi untuk tombol register yang Java Swing G button btn link register, ada yang untuk tombol login, ada yang untuk background, untuk password, dan untuk username. Baru terakhir itu ada metode untuk mengatur icon aplikasi private set icon, private void set icon. Itu di situ kami mengatur icon aplikasi itu menggunakan gambar dari research di bagian yang set icon image. Baru dia menggunakan get research untuk mendapatkan iconnya itu dari mana. Mungkin sekian untuk penjelasan dari logging Java. Untuk yang selanjutnya, menjelaskan di bagian aplikasi starmix.java.
Jadi yang pertama itu kita langsung import library-nya, baru kita ke public-nya. Untuk ke nanti aplikasinya itu baru untuk bagian semuanya itu diubah nama header-nya, baru itu koneksi ke database karena kita akan memerlukan database baru. Nanti bagian pertama itu ada bagian show table barang, jadi ada tampilan nomor. Kode kolom-kolomnya itu ada nomor kode barang, harga, dan stok. Baru di sini ada select from, itu untuk dari database-nya ambil langsung. Baru langsung kita masuk ke refresh tampilan admin ini. Untuk bagian refresh itu bisa kosong baru. Untuk show kita menampilkan keranjang sama seperti biasanya, tapi sekarang keranjang langsung data gitu, baru ada exception-nya. Kalau gagal baru refresh tampilan. Transaksi ini juga refresh, kita kosongkan ke awalnya. Baru untuk bagian selanjutnya itu adalah hitung keranjang. Nah, pada bagian ini untuk menghitung keranjang kayak rest total, itu harga dari itunya, harga baru. Untuk jumlah total plus integer, harga itu dikalikan dengan jumlah itu, kayak dari barang, harga barang total bayarnya itu dari rest totalnya. Untuk rupiah format ini, untuk pengaturan penulisannya itu jadi 0,0 belakang. Oke, sekarang masuk ke komponen. Ini semua fungsinya itu ada. Untuk tombol dari UI-nya kita langsung sampai ke itu. Di sini masih jadi fungsi tampilannya itu adalah sampai di sini pengakhirannya. Nah, itu kita langsung masuk ke yang baru. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan koneksi .java. Nah, seperti biasa kita mengimport paketnya dulu. Paket ini diperlukan untuk bekerja dengan database SQL untuk menampilkan pesan dialog menggunakan swing, dan untuk menampilkan pesan dialog menggunakan swing. Nah, public class koneksi ini mendefinisikan kelas koneksi yang berisi metode untuk menghubungkan ke database. Private static connection connect, deklarasi ini untuk menyimpan objek koneksi ke database. Lalu ke public static connection connect db through SQL exception, ini metode untuk mengembalikan objek connection dan dapat dilempar ke SQL exception. Lalu yang selanjutnya ke try dan ke catch exception. Ini block try untuk menghubungkan ke database, dan block catch menangani kesalahan jika koneksi gagal. Lalu ke parameternya, string db sama dengan JDBC MySQL localhost *mix, string user sama dengan root, string pass ini mendefinisikan URL database, nama pengguna, dan kata sandi untuk koneksi. Lalu driver manager.register driver ini mendaftarkan driver JDBC MySQL untuk digunakan dalam koneksi. Lalu membuat connect sama dengan driver manager.get connection untuk membuat koneksi ke database menggunakan driver manager. Lalu ada goption pane.show message dialog. Ini untuk menampilkan kesalahan jika koneksi gagal dan mencetak pesan kesalahan jika ke konsol. Lalu exit untuk menghentikan program jika koneksi gagal. Mungkin itu untuk penjelasan dari koneksi.java. Untuk yang selanjutnya ada kelas session Java session.java. Kelas ini dengan nama session untuk mencakup blok komentar yang menyebutkan nama penulisnya. Lalu ke private string user ID sama dengan null. Ini adalah field private yang menyimpan ID pengguna dalam bentuk string. Field ini diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu ada public static session sama dengan new session. Sebuah instance statis dari kelas session dibuat. Ini berarti hanya ada satu instance session yang dapat diakses secara global melalui variable session.
Lalu selanjutnya ada public void set session. Ini untuk mengatur nilai field user ID dengan nilai yang diberikan melalui parameter X. Lalu yang terakhir ada public strict get session untuk mengembalikan nilai saat ini dari field user ID. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari session.java. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba untuk men-run programnya, untuk melihat apakah berhasil atau tidaknya. Nah, ternyata berhasil. Di sini kita diarahkan ke menu register untuk membuat tokonya. Lalu kita akan mencobanya. Lalu akan kita coba buat register. Oke, ternyata berhasil. Kita lihat apakah muncul di database. Ternyata muncul. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan login. Nah, ternyata berhasil. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba memasukkan nama barang, misalnya harganya kita set stoknya dulu dan kita coba simpan. Oh iya, kita belum masukkan kategorinya, masukkan kepada makanan. Kita coba simpan. Barang berhasil ditambahkan. Nah, muncul di sini. Kita coba cek di database, di tabel barang. Nah, muncul somai. Nih. Untuk yang selanjutnya kita coba untuk mengubah kode barangnya. Misal yang sama ini kita ubah jadi harganya 15.000. Kita coba. Nah, barang berhasil diubah. Kita coba lihat lagi di database. Nah, sudah berubah menjadi bakso. Nah, untuk yang selanjutnya kita coba tambah untuk tabel keranjang. Kita coba dengan jumlah 4. Masukkan ke dalam keranjang. Nah, lalu ada di tabel keranjang. Cek lagi di database. Akan muncul. Nah, muncul untuk bakso. Nah, lalu yang selanjutnya kita ke form pembayaran. Kita coba bayar jika 100.000. Nah, coba bayar. Untuk pembayaran berhasil, keranjang akan dikosongkan. Kita coba lagi cek di keranjang. Oh, keranjangnya kosong dan akan beralih ke tabel transaksi. Nah, mungkin itu saja untuk demo dari program yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.